Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa azwajihi ummahatil mu'minin wa auladihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ashabihi khususan ahli badrin minal muhajirin wal ansari radhiyallahu anhum ajma'in wa jami'i atba'ihi wasyuhada wal ulama wal awliya was salihin wal musannifin wal muallifin wa judurina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa man lahu huququn alaina ghafarallahu lana wa lahum. Thumma nakhussu khususan ila hadrati sultanil awliya'il awal sayyidi syababi ahlil jannati sibatu khairil bariyah Abi Muhammadin sayyidina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib wa akhihi syahid sayyidina al-Husain wa walidayhima sayyidina Ali ibn Abi Talib wa sayyidatina Fatimah az-Zahra'il Batul radhiyallahu ta'ala anhum. Thumma khususan ila muallafai kitabi Safinatin Najah wa Kashifatin Najah rahimahumullah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jemaah pengajian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah, ma'unah dan nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Di samping itu pula nikmat kesehatan badan sehingga kita masih sempat bermuajahah bersua dalam pengajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, sebagaimana yang senantiasa dimohonkan oleh junjungan kita baginda agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam setiap doanya beliau berdoa,
Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, amalan yang tidak diangkat atau tidak diijabah atau tidak dikabulkan, dan doa yang tidak pernah didengar, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjauhkan kita dari hal-hal itu, karena mengingat kematian pasti datang, sesuatu yang kita anggap jauh padahal hakikatnya adalah dekat. Kematian itu sangat dekat, karena ajal itu sesuatu yang kita jemput, yang kita kunjungi, bukan kita tinggalkan. Lain dengan hari kemarin. Hari kemarin seakan-akan dekat, tapi hakikatnya jauh, karena semakin hari kita tinggalkan jauh ke depan, sehingga kita menemui batas usia kita atau ajal kita. Mudah-mudahan ketika kita menghembuskan napas yang terakhir, kita dianugerahkan Allah husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Mari senantiasa saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan juga kepada saudara-saudara, tata niat, tata hati di dalam menuntut ilmu. Jangan ada niat-niat selain mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada niat-niat duniawi untuk mencari pengaruh atau kenikmatan duniawi semata. Kita jauhkan niat-niat yang batil seperti itu. Kita luruskan niat. Mudah-mudahan dengan lurusnya niat kita ini di dalam menuntut ilmu, walaupun kita tidak ditakdirkan Allah menjadi orang alim, kelak kita dibangkitkan dari alam kubur kita sebagai orang yang alim, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Marilah kita lanjutkan pengajian kita mengenai kajian kitab Kasyifatus Saja. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun, ay hadhihi khatimatun. Ini adalah suatu khatimah, suatu penutup dari pembahasan tentang zakat, tentang rukun-rukun Islam. Dan yang terakhir adalah haji. Setelah buat zakat yang kita bahas, ini bab terakhir dari kajian tentang zakat. Kesimpulan atau khatimah. Wa syartu akhidhiz zakati. Saya ulangi. Wa syartu akhidhiz zakati. Dan adapun syarat orang yang mengambil zakat, akhiri menggunakan sighat isim fa'il, bentuk isim fa'il dari fi'il madi akhadha. Akhadha ya'khudhu, isim fa'ilnya adalah akhidun. Akhadha ya'khudhu, akhdhan masdarnya. Tasrifan ketiga dari tasrif istilahi. Kalau dari samping kanan ke kiri, itu diistilahkan di dalam ilmu sorof adalah at-tasrif istilahi. Kalau yang dari atas ke bawah lazim dikenal dengan istilah at-tasrif al-lughawi. At-tasrif al-istilahi itu diawali dengan fi'il madhi. Akhadha ya'khudhu akhdhan wa ma'khadhan. Akhdhan masdar, wa ma'khadhan adalah masdar mimi
Masdar mimi itu adalah masdar yang diawali oleh mim, ma'khadhan. Fahuwa akhidun, isim fa'ilnya adalah akhidun. Wa dzaka ma'khudun, ini adalah isim maf'ulnya, ma'khudh yang diambil, akhidun yang mengambil. Makanya di sini diartikan orang yang mengambil. Wa syartu akhidhiz zakati, dan adapun syarat atau bermula syarat orang yang mengambil zakat, min hadhis samaniyati, dari ini yang 8, min hadhis samaniyati, dari ini yang 8, dari 8 asnaf, dari 8 orang atau kelompok orang yang berhak menerima zakat. Itu syaratnya apa? Yang pertama hurriyatun, orang yang merdeka. Wa islamun, yang kedua orang Islam. Yang pertama syaratnya orang yang berhak diberikan zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama hurriyatun, adalah orang-orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Kenapa di kelompok yang keberapa itu? Kelompok yang kelima ar-riqab. Ar-riqab itu kan artinya budak atau hamba sahaya. Di sini katanya syaratnya harus hurriyah, harus orang yang merdeka. Ini maksudnya apa? Apakah tidak bertentangan dengan keterangan sebelumnya bahwa kelompok yang kelima atau asnaf yang kelima yang berhak menerima zakat atau yang bisa mengambil zakat adalah ar-riqab, budak atau hamba sahaya. Ar-riqab yang di sini seperti penjelasan saya sebelumnya adalah yang dimaksud adalah al-mukatabun, para budak mukatab. Itu para budak mukatab adalah budak yang dalam proses pemerdekaan dari tuannya. Jadi ada proses dimerdekakan. Jadi dia akan jadi orang merdeka. Pemberian dia zakat, kepada dia zakat, tujuannya adalah untuk menjadikan dia orang merdeka. Jadi statusnya agar menjadi orang yang merdeka. Jadi dihukumi orang yang diberikan zakat dari golongan budak mukatab ini adalah orang-orang yang akan menikmati status orang merdeka. Jadi maka di sini disyaratkan hurriyah, orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Artinya hamba sahaya yang bukan budak mukatab tidak berhak menerima zakat. Wa islamun, dan yang kedua syaratnya adalah orang Islam. Tidak boleh kita memberikan zakat kepada non-Islam. Karena dulu pernah saya dengar ada seorang ulama atau beberapa orang alim yang mengatakan boleh memberikan zakat kepada non-Islam. Entah ada dasarnya dari mana. Di sini jelas diterangkan bahwa syaratnya yang boleh menerima zakat adalah orang Islam. Kalau orang mu'alaf itu kan orang yang sudah masuk Islam, bukan orang kafir. Orang kafir yang sudah masuk Islam, tapi kemungkinan iman atau keyakinannya masih lemah, atau imannya sudah kuat, tapi dia memiliki pengaruh di lingkungannya waktu dia masih di lingkungan non-Islamnya. Nah, kita berikan zakat dia dengan tujuan untuk menarik simpati dari para pengikutnya, para pengagumnya dulu, supaya ikut masuk Islam. Syarat yang ketiga, wa alla yakuna hashimiyan wala muttalibiyan, agar tidak ada orang yang mengambil zakat itu adalah dari Bani Hashim dan dari Bani Muttalib. Nanti saya jelaskan.
siapa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Bani Hashim, dan siapa sih yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan Bani Muttalib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kenapa syaratnya tidak boleh yang menerima zakat, yang mengambil dari harta zakat itu adalah dari Bani Hashim dan Bani Muttalib? Karena berdasarkan sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi sadaqata, sesungguhnya ini sedekah. Yang dimaksud sedekah dalam konteks ini adalah zakat. Sesungguhnya zakat ini ausakhun nas, adalah kotoran-kotoran manusia. Wa innaha, dan sesungguhnya, ay wa inna ausakhun nas, dan sesungguhnya kotoran-kotoran manusia itu atau sedekah itu alias zakat itu la tahillu li Muhammadin, tidak halal bagi Muhammad, wala li ali Muhammad, dan tidak wala tahillu li ali Muhammadin, dan juga tidak halal bagi keluarga Muhammad. Ulama sering mengatakan keluarga Muhammad di dalam salawat wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan keluarga beliau, keluarga Nabi Muhammad. Siapa yang termasuk keluarga Nabi Muhammad? Kalau di dalam bab zakat jelas yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Artinya anak cucu keturunan dari Sayyid Hashim dan anak cucu keturunan dari Sayyid Al-Muttalib. Mungkin saudara-saudara masih ingat nasab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bapaknya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, ini kan Hashim ini di dalam nasab ini kan putra dari Abdul Manaf. Bapak-bapak, saudara-saudara, saya jelaskan bahwa Sayyid Abdul Manaf ini, Sayyid Abdul Manaf, kalau Rasulullah, kalau dari Rasulullah, apanya Rasulullah ini? Abahnya Rasulullah namanya Abdullah. Kemudian kakek beliau namanya Abdul Muttalib. Kemudian buyut beliau, abah dari kakek beliau namanya Hashim. Kemudian kakek dari kakeknya Rasulullah namanya Abdul Manaf. Jadi kakek dari kakeknya Rasulullah ini bernama Sayyid Abdul Manaf. Ini punya 4 putra. Beliau ini punya 4 putra. Yang pertama bernama Sayyid Hashim, yang kedua Al-Muttalib, yang ketiga Abdul Syam atau Abdul Syamsin. Abdul Syam itu artinya hamba matahari. Dan yang keempat Naufal. Kenapa kok keturunan dari Sayyid Hashim dan Sayyid Al-Muttalib saja yang dikatakan oleh Rasulullah keluarga beliau? Kenapa yang dua ini tidak? Padahal sama-sama putra dari Sayyid Abdul Manaf. Naufal ini ya, putra yang keempat yang bernama Naufal ini lain ibu. Lain ibu dengan Sayyid Hashim. Yang saudara kandung hanya 3, Sayyid Hashim, kemudian Sayyid Al-Muttalib, dan Sayyid Abdul Syam. Sedangkan yang Naufal atau Sayyid Naufal ini hanya seayah, lain ibu dengan yang 3 saudaranya. Artinya yang sekandung cuma 3 orang, yang seayah adalah Naufal. Dari keturunan Sayyid Hashim
dan Sayyid Abdul Muttalib dan Sayyid Al-Muttalib saja yang dikatakan Rasulullah keluarganya. Sementara keturunan anak cucu dari Abdul Syam dengan Naufal, beliau tidak pernah mengatakan atau menyebutnya sebagai keluarga. Ada apa? Ada apa sebenarnya? Padahal dari anak cucu dari Abdul Syam dengan anak cucu dari Naufal itu terus berkembang, terus beranak pinak sampai Rasulullah dilahirkan, kemudian Rasulullah diutus sebagai nabi dan rasul. Itu ada keturunan dari dari Al-Muttalib dan keturunan dari Abdul Syam dengan keturunan dari Naufal. Kenapa keturunan dari Sayyid Hashim dan Sayyid Al-Muttalib saja yang beliau katakan keluarga beliau? Karena anak cucu keturunan dari Sayyid Hashim dan Sayyid Al-Muttalib inilah yang mencintai Rasulullah, yang mendukung Rasulullah di dalam memperjuangkan risalah Allah. Sedangkan anak cucu keturunan dari yang dua, yaitu dari Abdul Syam dengan Naufal, ini malah memusuhi, membenci dan menyakiti Rasulullah atau menzalimi Rasulullah. Makanya Rasulullah tidak mengatakan anak cucu keturunan yang melakukan kezaliman, menyakiti Rasulullah. Tidak dikatakan oleh Rasulullah itu adalah keluargaku, keluarga Rasulullah. Itu sebab rasa cinta kata anak cucu keturunan dari Abdul Syam dengan Naufal kepada Rasulullah itu tidak ada. Makanya persaudaraan yang hakiki itulah persaudaraan bukan senasab, tapi seakidah dan seagama, yang sehati. Kalau persaudaraan yang senasab, bisa jadi kita punya keluarga atau saudara yang senasab dengan kita yang berlainan akidah dengan kita. Maka secara nasab, secara lahiriah saja dia itu keluarga kita, tapi secara hakiki dia bukan keluarga kita. Karena keluarga yang dimaksud di sini di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW adalah Alu Muhammad kullu taqiyyin. Keluarga Muhammad itu adalah setiap yang bertakwa. Insya Allah kalau kita tergolong atau terkategorikan orang yang bertakwa, kita insya Allah masuk dalam lingkup keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan tergolong keluarga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi sedikit tentang asnaf yang ketujuh. Kelompok yang ketujuh yang berhak menerima zakat yaitu sabilullah. Kalau di sini definisi dari sabilullah adalah wahumul ghuzatul mutatawwi'una bil jihad. Orang-orang yang berperang dengan dalam keadaan sukarela. Ya, di dalam berperang tersebut maksudnya alladzi la rizqa lahum fil fai'i. Artinya yang tidak mendapatkan bagian dari harta fai'. Harta fai' sudah saya jelaskan sebelumnya. Fayu'tauna walau aghniya'a i'anatan lahum 'alal ghazwi. Maka orang-orang yang berjuang menegakkan syariat agama yang secara sukarela di dalam perjuangannya itu berhak menerima zakat atau berhak diberikan zakat walaupun dia kaya, walau aghniya'a, walaupun mereka kaya. Tujuannya apa? I'anatan lahum 'alal ghazwi, untuk membantu mereka di dalam peperangan.
Tetapi ada sebagian ulama yang memperluas makna jihad dalam arti sabilul khair atau maslahah ummah. Ada yang menafsirkan atau memperluas makna jihad atau sabilillah ini dengan makna sabilul khair, setiap jalan kebaikan, atau maslahatul ummah, demi kemaslahatan umat atau kemaslahatan masyarakat, seperti mendirikan pesantren, mendirikan masjid, mendirikan panti asuhan, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, dan yang lainnya. Ada yang memperluas makna sabilillah ini dengan makna sabilul khair atau maslahah ummah. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Asy-Syaikh Al-Qaffal. Beliau adalah pengikut dari mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi pendapat beliau ini tidak didukung oleh pendapat ulama yang lain. Nah, karena tidak mendapatkan dukungan dari pendapat ulama yang lain, maka pendapat beliau ini dikategorikan dhaif. Kalau dalam masalah ibadah, apalagi ibadah mahdoh, apalagi ibadah sosial seperti zakat, maka tidak boleh kita menggunakan pendapat yang dhaif. Tidak boleh menggunakan pendapat yang lemah, karena pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Nah, ini yang pernah saya ceritakan. Asy-Syaikh Al-Qaffal ini menuntut ilmunya ketika sudah berusia 80 tahun. Sudah kakek-kakek baru dia sadar. Dari masa kecil, masa kanak-kanak, masa remaja dihabiskan untuk bekerja dan bekerja. Beliau ini profesinya adalah seorang pandai besi. Beliau profesinya adalah seorang pandai besi. Asik bekerja, yang dituntut adalah dunia terus. Ketika berusia 80 tahun, sudah umur kakek-kakek, di sini anugerah hidayah Allah turun, dan kemudian dia sadar, masa hidup saya hanya untuk ini. Akhirnya dia tinggalkan pekerjaannya, kemudian dia mengembara, artinya mencari ulama-ulama untuk menuntut ilmu. Sehingga dengan hidayah Allah, dalam waktu yang singkat, Al-Qaffal ini menjadi orang yang disegani keilmuannya, menjadi orang alim. Ya, inilah kalau hidayah Allah. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang telah dikehendaki Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak dia kehendaki tidak akan pernah terjadi. Ya, kalau Allah berkehendak, walaupun sudah tua, menurut logika, menurut ilmu medis, ilmu kedokteran, kakek-kakek yang berumur sekian itu sudah pikun, sudah dihinggapi penyakit pikun. Tapi faktanya faktanya kan lain. Ya, karena ini adalah kehendak Allah. Dalam waktu singkat beliau itu menuntut ilmu, beliau itu muncul sebagai ulama yang diperhitungkan. Artinya ulama yang alim, alim alamah. Sampai beliau itu mengeluarkan pendapat-pendapat atau statement yang seperti barusan. Beliau tu memperluas makna fisabilillah itu makna sabilul khair atau makna maslahah ummah. Seperti boleh kita tu memberikan zakat kepada lembaga pendidikan Islam, kepada pendirian masjid, kepada pendirian musalla. Tapi ini pendapat satu orang yang tidak didukung oleh ulama yang lainnya. Ya, maka pendapat ini tergolong pendapat yang dhaif. Maka kita tidak boleh mengikuti atau menggunakan pendapat yang seperti ini.
Saya lanjutkan. Wa wada'al hasanu fi fihi tamratan ay min tamaris sadaqati. Pada suatu saat Sayyidina Hasan, putra dari Ali bin Abi Thalib, cucu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu meletakkan fihi di dalam mulutnya tamratan, sebutir korma, min tamari sadaqati, yakni korma dari zakat, korma yang diberikan orang dari harta zakat. Sudah dikunyah oleh Sayyidina Hasan. Beliau waktu itu masih kanak-kanak. Dikunyah sudah, namanya anak-anak, tidak tahu. Maka ketika dilihat Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah? Fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilu'abihi. Maka Rasulullah menarik fanaza'aha, maka menarik akan tamroh itu, sebutir korma yang tengah dikunyah oleh Sayyidina Hasan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilu'abihi, dengan meludahkannya, artinya ditarik supaya beliau itu Sayyidina Hasan sampai berludah. Kemudian keluarlah kurma yang tengah dikunyah beliau, yang berasal dari kurma zakat. Waqala, kemudian Rasulullah berkata, kih atau kah, inna alu Muhammad, sesungguhnya kita atau sesungguhnya kami, alu Muhammad adalah keluarga Muhammad, la tahillu lana sadaqati, keliru saya, la tahillu lana sadaqatu, karena as-sadaqatu ini fa'il dari tahillu. Tidak halal lana, untuk kita, untuk kami, kata Rasulullah, as-sadaqatu, beberapa harta sadaqah atau harta zakat yang dimaksud. Jadi karena memakan harta zakat itu bukan sesuatu yang dihalalkan untuk keluarga Muhammad dan juga untuk Nabi kita, Nabi Muhammad, maka ketika Sayyidina Hasan kelihatan itu memakan kurma yang berasal dari zakat, kemudian beliau memerintahkan untuk melepeh, bahasa sini itu, untuk mengeluarkan, kalau orang Jawa bilang ngelepeh, untuk mengeluarkan dari mulutnya, dan dibantu oleh tangan mulia Rasulullah untuk ditarik itu kurma agar keluar dari mulut mulianya Sayyidina Hasan. Wa makna ausakhun nas, dan adapun makna dari ausakhun nas, tadi katanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya zakat itu atau sedekah yang berasal dari zakat itu adalah kotoran-kotoran manusia. Wa makna ausakhun nasi, dan bermula makna dari ausakhun nas, kotoran-kotoran manusia itu, anna baqa'aha fil amwali yudnisuha kama yudnisu thawbal wasakhu. Artinya sesungguhnya sisa yang tersisa dari zakat itu di dalam harta-harta orang adalah dapat mengotori harta-harta itu, sebagaimana pakaian dapat dikotori oleh kotoran. As-saub, sebagaimana pakaian itu bisa dikotori oleh kotoran. Itu perumpamaannya, karena zakat itu adalah kotoran manusia, artinya sesuatu yang dapat mengotori harta yang ada pada orang lain yang tidak dikeluarkan zakatnya. Kalau orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka hartanya bercampur dengan harta yang tidak halal, tercemari, terkontaminasi dengan harta yang bukan haknya. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau itu dengan tegas
memerangi orang-orang yang ingkaruz zakat, yang tidak mau mengeluarkan zakat. Karena orang yang tidak mau mengeluarkan zakat sementara dia berkewajiban mengeluarkan zakat, maka darahnya halal darahnya. Kalau kita membunuh, kita tidak berdosa. Tapi kalau dalam hukum positif yang ada di Indonesia, benar atau salah kita di mata Allah, asalkan membunuh, ya kita berurusan dengan pihak yang berwajib. Tapi kalau dalam hukum Islam tidak. Makanya yang diterapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dan juga para sahabat yang ketika menjabat sebagai khalifah, seperti sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Karena orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat atau orang-orang yang ingkar dengan perintah zakat, dengan kewajiban zakat, adalah halal darahnya. Artinya boleh dibunuh. Bagi status hukumnya hampir sama dengan kita membunuh kafir harbi. Orang-orang kafir harbi itu halal darahnya, kecuali kafir zimmi. Kalau kafir zimmi, harta, kehormatannya, darahnya dilindungi oleh negara Islam. Kita tidak boleh menyakiti, apalagi sampai membunuh. Kita tidak boleh berdosa, karena kita tidak boleh membunuh kafir zimmi. Tapi kalau kafir harbi, halal darahnya. Sama dengan tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Orang-orang yang meninggalkan sholat, artinya ingkar dengan kewajiban sholat. Dia mengatakan sholat itu tidak apa-apa ditinggalkan. Sholat itu bukan kewajiban yang menyebabkan kita menjadi orang yang durhaka dengan Allah. Kalau dia berkeyakinan seperti itu, dia mengatakan sholat itu bukan kewajiban yang menyebabkan orang durhaka kepada Allah, berarti orang itu termasuk orang yang ingkar dengan kewajiban sholat. Maka tarikus sholah yang seperti itu halal darahnya. Andai kata kita menemukan orang seperti itu kemudian kita bunuh, kita tidak berdosa. Cuman urusannya kita dengan pihak kepolisian. Salah atau benar kita di hadapan hukum Allah. Kalau dalam hukum positifnya orang membunuh, tetap saja bersalah. Nah, inilah repotnya kalau hukum positif itu. Salah benar, ya benar kata Roma Irama. Benar sekali apa yang dikatakan Roma Irama. Yang benar di penjara, yang salah tertawa. Wa qauluhu, dan adapun sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kih atau kah kama qalahu Sabbanu, sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh As-Sabban, naqalan, yang menukil an Ibnu Qasimin, dari Syekh Ibnu Qasim, huwa kata kah atau kih itu dikasril kaf. Ini bacaan yang pertama adalah dengan kasrohnya kaf, kih bikasril kaf wa tasydidil kha. Jadi sakinatan wa maksuratan, dengan tasydidnya kha, baik kha-nya itu sukun maupun kha-nya itu kasroh. Jadi tekanannya kih double dengan tasydid, kih atau dengan kha yang bertasydid kemudian kasroh, kih. Wa anil qamus, kalau dari kamus ya itu jawazu takhfifil kha, artinya boleh dengan meringankan huruf kha-nya, diringankan bacanya, dalam artian tidak diharokati atau tidak bertasydid. Ya, dengan kha yang sukun tanpa tasydid, kih itu ringan. Tapi kalau ada tasydidnya, kih, artinya Rasulullah itu sangat mengharap dan mengharuskan agar segera dikeluarkan itu dari mulut Sayyidina Hasan. Kih, tekanannya sangat itu.
Wa jawazu tanwiniha, dan boleh mentanwinnya. Ya, kikhin atau kakhin. Ya, wa jawazu, nah ini wa jawazu fathil kaf, dan boleh dengan membaca fathahnya kaf. Kakh atau kakh, ada tasydid, kakh atau kakhin. Wahwa, lanjutkan sedikit, wahya ismu sautin. Wahya, dan adapun kalimah kakh atau kikh itu adalah ismu sautin namanya. Ismu sautin, isim saut adalah kata yang digunakan untuk menyebutkan nama tertentu atau suara tertentu. Itu yang disebut dengan isim saut. Wahya ismu sautin wudi'a, yang digunakan atau yang diletakkan, yang difungsikan, digunakan atau diletakkan liza jarid tifli, untuk menghardik atau mencegah anak kecil antana wuli syai'in, untuk memperoleh atau mengambil sesuatu. Misalnya ada anak kecil yang tidak tahu bahaya pas ada minyak panas di wajan itu, kalau mau diambil, mau diraih, maka kan orang tuanya bilang, ya kan, jangan. Wah, gitu, jangan. Ada bahasa Balinya apa yang? Apa bahasa Balinya? Kalau melarang anak kecil tuh, jangan itu. Bahkan itu gitu malah, itu taik gitulah, kasarnya gitu, supaya anak kecil tuh tidak jadi meraih. Nah, itu yang dimaksud dengan isim saut. Kata-kata atau kalimah kakh atau kikh itu adalah diistilahkan dalam ilmu nahwunya dengan istilah isim saut. Wa nuqila wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah, mudah-mudahan manfaat untuk kita sekalian fid din wa dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari.